Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan dan penuh kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Sudah lama saya tidak membuat video dan kali ini saya ingin membuat video dan sharing ke teman-teman mengenai gangguan yang paling sering terjadi pada kaum pria, yaitu impotensi atau lemah syahwat atau disfungsi ereksi. Yang mana di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita bisa mengatasi problem tersebut atau masalah tersebut dengan cara mandiri, yaitu pijat akupressure. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui sebenarnya apa sih penyakit yang disebut impotensi atau gangguan impotensi atau disfungsi ereksi ini. Ini saya ambil sumber ya dari Halodoc, websitenya Halodoc, dan ternyata yang kita ketahui di sini adalah bahwa yang disebut impotensi itu, nah ini teman-teman ya. Jadi impotensi atau disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seorang pria untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Dan biasanya masalah ini mempengaruhi kemampuan pria untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ini adalah kaitannya dengan pada saat melakukan hubungan seksual ya antara pria dan wanita. Nah, di sini impotensi merupakan kondisi yang sangat umum dan dapat terjadi pada semua usia. Jadi bukan hanya di usia muda saja atau di usia tua saja, masalah ini bisa mengganggu di segala umur. Masalah ini juga bisa bersifat sementara atau kronis, dalam artian bisa permanen atau bisa kronis. Dan biasanya kalau yang kronis itu gabungan masalah penyebabnya itu macam-macam ya, dari masalah fisiknya, psikologis, atau juga mungkin gaya hidup. Nah, pada saat tadi saya bilang bahwa impotensi dan disfungsi ereksi ini mempengaruhi kemampuan pria, ini juga diakibatkan dikarenakan gairah seksual yang menurun. Nah, gairah seksual ini adalah suatu proses ya yang banyak melibatkan fungsi otak dan sistem hormon, sistem mental, emosi, saraf, otot, dan pembuluh darah. Dan kebanyakan penyebab utama dari menurunnya gairah seksual ini adalah stres dan masalah kesehatan mental, ya. Dan ini penyebab utama yang membuat banyak pria itu mengalami disfungsi ereksi. Dan kalau secara umum ya impotensi bisa terjadi karena masalah fisik dan psikologis. Seperti itu teman-teman. Oke, kita bahas sekarang titik-titik mana saja yang akan kita gunakan untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi atau impotensi atau lemah syahwat atau menurunnya gairah seksual ya. Yang pertama adalah titik dari meridian lambung, yaitu titik Qigong yang fungsinya ada di sini ya. Teman-temannya persis ada di di dekat tulang selangkangan ya, di sini ya, tulang selangkangan dekat tulang kemaluan di sini teman-teman. Nah, ini dekat pembuluh darah arteri. Biasanya nih kalau kita pijat di sini nih agak nyeri dan sakit, memijat ke arah atas ya, dari atas ke bawah atau dan dari bawah ke atas. Ini pijat ini, titik ini kita pijat selama kurang lebih ya sekitar 10 detik ya, 10 sampai 15 detik kita pijat. Oke, selanjutnya kita ke titik berikutnya, yaitu titik SP6 atau titik San Yin Jiao. Nah, titik ini adalah merupakan dari meridian
limpa. Dan ini kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih 3 cun ya, dari sini ke sini ya. Jadi kita lihat dari titik dari patokannya dari mata kaki ya, dari mata kaki itu kurang lebih 3 cun atau 4 jari ya. Kalau kita letakkan jari kita di kaki dari mulai sini itu sampai ke arah sininya tuh kurang lebih 4 jari. Nah, titik ini juga sangat membantu sekali untuk gangguan impotensi. Nah, selanjutnya titik bladder atau kandung kemih ya. Ini titik yang namanya sensu. Ini juga merupakan salah satu titik utama yang ada di bagian belakang ya. Ini berada di daerah lumbar kedua ya, paling bawah nih ya, lumbar kedua paling bawah ya. Ini ya. Nah, ini adanya kurang lebih kalau kita dari tengah ke sini nih, dari tengah sini ke sini ini kurang lebih 1,5 cun ya, 1,5 cun. Nah, itu adalah titik sensu untuk membantu mengatasi impotensi juga, dan ini merupakan salah satu titik utamanya ya. Dan kemudian yang kita lihat lagi, ini adalah titik bladder ya, bladder 31 atau kandung kemih yang ke-31, titik akupunturnya atau akupressure. Nah, ini letaknya di tulang sacrum ya, tulang sacrum. Dan ini kurang lebih adanya nih di sini di antara pada saat kita meraba tulang sacrum kita nih, ini adanya di titik ini nih, kiri kanan ini nih ya. Jadi ini juga untuk membantu untuk mengatasi impotensi, terus juga emisi mani atau mani bocor ya. Jadi mani bocor, tahulah teman-teman ya, penyakit mani bocor, gangguan mani bocor. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, ke titik berikutnya, yaitu titik bladder atau meridian kandung kemih yang ke-32, yaitu titik ciliau ya. Ciliau ini ada persis di persis di bawahnya yang nomor 31 tadi ya, di sini ya. Ini adanya di daerah tulang sacrum ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada titik lagi yang BL35. Ini 0,5 ya. Jadi kalau misalkan kita tarik garis ini lurus nih, ada garis lurus. Kalau ini yang merupakan meridian governor vessel, itu kurang lebih 0,5 cun jaraknya. Ya, berarti nggak sampai setengah ini, setengah jari jempol ya lebarnya ya. Jadi kalau kita gampangnya gini aja, ini titik ini pada saat kita ngeraba garis area pantat, nah ini persis di sini dekat tulang ekor ya, sejajar dengan tulang ekor dia nih. Ini juga untuk impotensi dan banyak lagi seperti wasir dan diare. Oke, kita lanjut lagi ke titik berikutnya, yaitu titik CC. Nah, ini adanya di di lumbar kedua. Nah, ini posisinya dari lumbar kedua ini ke kiri dan ke kanan ini kurang lebih 3 cun ya. 3 cun. Jadi 3 cun dari titik tengah lumbar kedua. Nah, ini juga untuk salah satu poin titik utama untuk mengatasi impotensi disfungsi ereksi. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini titik KI2. Nah, ini dari meridian meridian ginjal ya, kidney. Ini titiknya namanya ranggu. Nah, titik ini juga untuk mengatasi impotensi dan emisi mani atau sperma ya, juga untuk mengatasi menstruasi tidak teratur. Seperti itu teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi. Ini saya agak cepat ya kali ini ya, karena ini lumayan banyak, ada hampir 20 ya kalau nggak salah titik-titiknya. Jadi biar agak cepat kita bikinnya. Yang berikutnya adalah titik meridian ginjal ketiga, yaitu Taisi. Nah, Taisi ini persis di belakangnya, kalau kita raba tuh persis berada di antara ini tendon ya, ada tulang apa, ada urat tendon, dan ini mata kaki. Nah, ini kalau direfleksi ini area prostat ya, area prostat. Ini titik Taisi, titik meridian apa dari ginjal. Ini juga salah satu untuk apa? Untuk mengatasi impotensi. Terus juga spermatorrhea atau emisi apa, atau mani encer ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini titik berikutnya adalah titik namanya Yinggu. Yinggu. Ini berada persis di bagian sisi dalam kaki ya. Tulang ini nih di dalam di belakang ya, tapi ya posisinya jadi antara sendi kaki dengan sendi paha nih, tulang paha dan tulang ini. Nah, ini posisinya di bagian belakang. Nah, ini dekat dengan tendon ya. Jadi kalau misalkan kita itu ada tendon yang begini, nah ini tendonnya ntar larinya ke sini nih teman-teman. Nah, ini persis di sini. Nah, kalau dipijat itu sangat nyeri. Nah, ini kurang lebih apa, titik yang titik K10 Yinggu untuk mengatasi impotensi. Titik berikutnya adalah KI11. KI11 ini namanya titiknya Henggu ya. Nah, ini berada 5 cun. Kalau kita lihat, perhatiin ini dari sini ke sini ya, ini 5 cun. Nah, ini persis di tengah-tengah, sejajar dengan pusar dan berada di tulang kemaluan ya di sini ya. Jadi ada 5 ini ada 2 ya, titiknya 1 dan 2 ini nih ya. Jadi ini dari tengah ini ke kanan ini, ke sisi sini nih, itu kurang lebih 0,5 cun. Nah, ini juga untuk apa? Untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, berikutnya ini titik yang namanya dahe. Dahe juga dari meridian ginjal. Ini kurang lebih apa, 4 cun ya dari atas ya, dari pusar. Ini kita tarik di bagian tengah ini 4 cun. Nah, itu juga sama ke kanannya atau ke kirinya ini kurang lebih 0,5 cun. Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini titik LR ini meridian meridian liver ya. LR8 ini kukuan namanya. Ini kalau tadi ada yang di belakang, bagian belakang sisi dalam ya, ini bagian depannya ya, tapi di sisi luar ya. Nah, ini titik namanya kukuan untuk mengatasi impotensi dan disfungsi ereksi juga. Kita lanjut teman-teman. Ini conception vessel ya, titik meridian dari meridian conception vessel. Ini namanya kugu atau sugu. Ini juga mengatasi dan membantu disfungsi ereksi ya. Ini persis di tengah-tengah tulang kemaluan. Jadi ini 5 cun ya. 5 cun dari sini ke sini nih, 5 cun persis. Ini persis di tengah-tengah. Nah, ini kalau dipijat kena tulang tengahnya ini nih, tulang kemaluan bagian tengah ini sakit terus terang kalau memang ada gangguannya. Nah, kemudian ada titik berikutnya adalah conception vessel. Ini kurang lebih jaraknya ini 1 cun dari bawah yang nomor itu tadi, dan 4 cun ya, 4 cun dari pusar ya. Ini dipijat agak nyeri karena ini bagian ada otot daging ya di sini ya, bagiannya ada bagian daging. Biasanya kalau dipijat itu agak dalam, lebih tekan ke dalam itu agak sakit. Ini namanya titiknya namanya Zongji.
Berikutnya kita ke titik namanya Guanyuan dari Meridian Conception Vessel. Ini juga membantu teman-teman ya untuk mengatasi disfungsi ereksi, dan ini jaraknya dari pusar adalah 3 cun ya, 3 cun. Nah, ini gambar-gambar ini saya ambil dari sumbernya tuh Acupoint Index ya, indeks Acupoint ya, itu bisa teman-teman download nanti di Google Play Store ya. Ini saya ambil ini gambar bukan dari saya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Titik berikutnya adalah namanya titik, oh ini satu lagi nih, ada nih titik yang namanya Conception Vessel juga, namanya titik Seaman. Nah, ini jaraknya 2 cun ya, 2 cun ya dari pusar ya. Nah, itu persis di sejajar dengan pusar di tengah-tengah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Titik berikutnya adalah titik Kihai. Titik Kihai ini jaraknya dari pusar 1,5 cun ya. Ini juga untuk mengatasi dan membantu melancarkan peredaran darah ke arah genital atau ke arah penis ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita di bagian belakang ya, bagian belakang badan nih governor vessel ya. Titik governor vessel ini adanya dia ini di lumbar keempat bagian bawah, lumbar keempat, tulang lumbar keempat L4 nih ya. Di sini ya. Nah, ini titiknya ada di tengah-tengah, kita pijat. Dan kalau kita pijat ini kurang lebih ya 10 detik sampai 15 detik lah. Agak keras ya karena ini bagian tulang ya. Dipijat memutar ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman, titik ke berikutnya adalah GFV 4 atau Mingmen. Ini berada di lumbar kedua ya, di lumbar kedua di bagian tengah ya teman-teman ya. Sama ini untuk juga bantu disfungsi ereksi dan impotensi ya teman-teman ya. Dan dipijat agak keras ya teman-teman. Dan selalu ingat seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu mengingatkan pada saat memijat gunakan minyak atau hand body agar tidak terjadi lecet di pada kulit ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini adalah tadi seperti yang saya bilang, ini adalah posisi memijat yang benar seperti ini teman-teman ya. Cara memijatnya bisa menggunakan menggunakan telunjuk atau menggunakan jempol teman-teman ya. Ini adalah cara-cara memijatnya. Kita lihat lagi cara memijatnya. Nah, ini tekanannya seperti saya bilang di video-video juga lain sebelumnya, bahwa tekanannya itu pada saat memijat itu kurang lebih kalau untuk akupressor ini antara 1 sampai 3 kilo ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Dan juga untuk memijat ya, untuk bagian punggung hingga pinggang ini selain pijat yang tadi, bisa juga dengan bawah telapak ya, bawah telapak tangan dengan cara diputar ya. Kemudian juga kalau untuk bagian punggung ke atas sampai leher itu bisa dengan cara dua tangan dihimpitkan dan memutar memijatnya. Memutarnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu sama aja nggak apa-apa. Nah, ini cara memijatnya juga ada cara dengan tangan, dengan kita menggunakan telapak tangan kita, dan kita titik tersebut kita shaking atau kita getarkan titik tersebut. Oke teman-teman, untuk yang bagian ini bahu atau punggung dan lambung, kita pijat dengan dua tangan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Kemudian untuk bagian leher kita gunakan 4 jari kita kiri kanan, itu bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu bisa juga sambil di shaking di sininya ya. Nah, ini adalah ukuran-ukuran seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam akupressor itu ada ukuran-ukuran yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah ukuran dari titik satu ke titik lainnya. Ini ukuran itu menggunakan hitungan cun. Nah, ini kalau 1 cun ini kurang lebih lebar ibu jari ya, atau lebar jari
tulang bagian tengah dari jari tengah 1 cun. Nah, kalau 4 jari ini hitungannya 3 cun. Nah, untuk jelasnya juga ada juga seperti ini. Nah, jadi ini 3 cun, ini 1,5 cun, 1 cun, 1 cun. Nah, di dalam badan kita, pada badan kita ini sudah ada rata-rata ukuran yang memang sudah jadi baku ya dalam hitungan ilmu akupuntur dan akupressor. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya. Saya tidak lama-lama menjelaskan ini karena juga videonya termasuk lumayan panjang ini ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video saya ini yang saya share ini informasinya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi gangguan impotensi atau disfungsi ereksi atau lemah syahwat secara mandiri, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan diberikan kecepatan dan kesembuhan secepatnya agar bisa pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau suka dan senang dengan video saya, silakan share hingga mudah-mudahan banyak orang di luar sana juga terbantu dengan video ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.